Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti mempunyai harapan agar setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Begitu pula setiap dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum saat ini, momen yang tepat untuk kita meraih hal tersebut. Sebagaimana ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa. Dan yang golongan kedua adalah wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Dan yang golongan yang ketiga yang terakhir adalah wa da'watul mazlumi, adalah orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Di dalam hadis tersebut kita bisa memahami bahwa ada tiga golongan yang doanya pasti akan diijabah sesuai dengan sabda Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa, yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah orang-orang yang terzalimi. Nah, pada momentum saat ini adalah momen yang tepat, yaitu momen puasa Ramadan, yang dimana doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah itu dekat dengan seorang hamba, Allah itu dekat dengan pemohonan seorang hamba tersebut, yang dimana ayat tersebut berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya Muhammad, di mana aku? Katakanlah aku dekat dengan hamba tersebut. Ujibu da'watan da'i zadaan. Dan apabila dia memohon kepadaku, katakanlah aku akan mengabulkan semua permohonan yang ia minta kepadaku. Para hadirin, kita bisa memahami konteks dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah menegaskan, apabila hamba tersebut bermohon kepadaku, aku akan mengabulinya. Lanjutan ayat tersebut adalah falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para hadirin, jangan lupa ayat ini juga menegaskan untuk Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk memerintahkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah terhadap diri kita untuk kita tunaikan. Menurut para mufasir, ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 183 sampai 186. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang berpuasa, maka ada hubungan erat ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan, ya momen ini adalah tepat karena momen yang sedang berpuasa. Namun para hadirin, kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan terhadap doa-doa yang akan ingin diijabah oleh Allah. Rasulullah pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Qala Rasulullah SAW, ud'u'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan doa tersebut dijawab oleh Allah SWT. Ketika kita sudah berdoa, maka langkah yang pertama harus diambil adalah tanamkan keyakinan pasti Allah akan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Pasti Allah akan jawab, bukan sesuai dengan keinginan kita, karena Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun perlu diperhatikan lagi, lanjutan ayat hadis tersebut menjelaskan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha ta'ala
anna Allah Ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghalfin lahin. Allah tidak akan menjawab doa tersebut. Kenapa? Min qalbin ghafil lahin, dari hati yang lalai, dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari berpaling bagaimana? Terkadang kita sudah berdoa, tetapi kita mempertanyakan, ya Allah, kapan engkau ijabah doaku ini? Nah, itu namanya berpaling dari keyakinan kepada Allah. Maka semoga kita semua menanamkan keyakinan pasti Allah akan jawab doa-doa kita. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak Allah akan memberikan jawaban tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.